Saudara, sekarang saya berada di Gereja Santa Teresia Perapatan Balikpapan, yang mana pelaksanaan ibadah di sini sudah dimulai pada tanggal 13 Juni kemarin atau minggu kemarin. Namun tentu saja pelaksanaan misa ini berkaitan juga dengan penerapan protokol kesehatan yang menjadi syarat dari pemerintah Kota Balikpapan. Dan di Gereja Santa Teresia sendiri ini sudah diberlakukan protokol kesehatan. Tentu saja bagi umat yang ingin mengikuti misa atau ibadah harus melewati sejumlah protokol kesehatan. Saya akan memperlihatkan kepada Anda urutan-urutannya. Ketika memasuki area gereja, yang pertama yang akan dilakukan umat adalah memarkirkan kendaraannya. Setelah memarkirkan kendaraannya, umat harus langsung menuju ke area basement. Ini adalah tempat parkir. Namun sebetulnya di sini adalah sejumlah protokol kesehatan itu dilaksanakan. Ketika memarkirkan kendaraan, umat akan langsung diarahkan oleh petugas menuju ke sini, kotak desinfektan atau area sterilisasi. Lalu dari sini, umat akan langsung diarahkan menuju ke meja persembahan atau kolekte. Biasanya kolekte ini dilaksanakan selama ibadah atau misa berlangsung, namun karena kondisi adanya protokol kesehatan ini, kotak persembahan langsung dimasukkan oleh umat sesaat sebelum ibadah dimulai. Artinya di awal, setelah tadi dari kotak desinfektan lalu menuju ke sini untuk memasukkan sejumlah uang di kotak persembahan. Lalu dari sini umat akan diarahkan lagi oleh petugas menuju ke sini. Ya saudara, ini adalah tempat cuci tangan yang disediakan beserta sabunnya juga ada. Anda bisa lihat di belakang saya, ini ada sabun dan ada ember. Lalu ada juga 6 langkah mencuci tangan yang bisa dipraktikkan oleh umat ketika mencuci tangan di sini. Setelah mencuci tangan, umat akan langsung diarahkan oleh petugas menuju ke area pintu masuk ke dalam gereja dengan melewati tangga ini. Jadi di sini nantinya akan ada petugas yang berjaga untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Jadi sebelum naik ke atas, umat akan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan suhu tubuhnya di sini oleh petugas yang berjaga tentu saja. Lalu akan diatur mengantri ya untuk naik ke atas dengan jarak 1 meter. Artinya umat yang naik ke atas harus mengantri, jaraknya harus 1 meter antara umat yang satu dengan umat yang lain menuju ke atas gereja, yang mana akan diatur 1 meter tiap masing-masing umat. Artinya harus ada jarak dan tidak boleh berdekatan. Ini adalah area gereja, saudara. Ini menuju ke depan pintu masuk. Di belakang saya Anda bisa melihat ini adalah pintu masuk, yang mana nanti dari bawah umat akan diarahkan menuju ke depan pintu masuk. Namun di sini akan ada lagi petugas dari gugus tugas COVID-19 yang akan berjaga, lalu akan melakukan pemeriksaan kembali suhu tubuh umat sebelum masuk ke dalam area gereja. Dari sini pun nanti umat akan diarahkan untuk duduk. Artinya kursi yang disediakan di dalam gereja ini tidak boleh dipilih oleh umat untuk duduk sesuka hati. Itu nantinya akan diatur sendiri oleh petugas yang akan mengarahkan. Ya saudara, itu tadi penjelasan saya terkait alur masuk ke dalam gereja Santa Teresia Perapatan Balikpapan yang sudah disesuaikan dengan protokol kesehatan yang merupakan aturan dari pemerintah Kota Balikpapan. Ini sayang sekali saya tidak bisa masuk ke dalam gereja karena saat ini kondisinya gereja sedang tutup atau belum ada persiapan untuk misa, karena misanya akan berlangsung pada hari Sabtu besok atau hari Minggu pagi dan juga Minggu sore. Saudara, selain tadi beberapa hal yang saya sampaikan di bawah basement tadi, juga yang perlu diingat adalah umat yang boleh datang atau mengikuti misa adalah mereka yang tidak boleh berstatus anak-anak. Artinya anak-anak yang masih
menyusui atau yang belum komuni itu dilarang untuk mengikuti misa. Demikian juga lansia yang umurnya di atas 65 tahun itu juga tidak boleh mengikuti misa. Selain itu juga umat yang datang ini harus dalam kondisi sehat, tidak boleh batuk, pilek atau menderita penyakit apapun, ini tidak boleh. Lalu selain itu juga umat yang baru selesai bepergian keluar kota, artinya baru dari kota yang juga sama-sama pandemi COVID-19 atau yang zona merah, itu dilarang untuk mengikuti misa karena harus menjalani masa karantina selama 2 minggu dulu di rumah, baru setelah 2 minggu baru boleh mengikuti misa. Selain itu juga umat yang tidak memiliki riwayat penyakit apapun atau keluarganya di rumah tidak boleh sakit, satu keluarga harus sehat. Karena sebelum mengikuti misa atau berkunjung ke gereja ini, umat seharusnya ini mendata dulu ke ketua lingkungan atau tempat di mana umat tersebut tinggal. Dia harus mendaftar terlebih dahulu untuk mengikuti misa di gereja Santa Teresia ini dengan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi atau persyaratan seperti umur, lalu kesehatannya, itu semuanya harus dalam keadaan normal sehingga baru boleh diperbolehkan untuk datang ke gereja mengikuti misa. Tentu saja juga tadi harus melewati jalur-jalur yang sudah disediakan oleh petugas dari gugus tugas COVID-19 sendiri di Gereja Santa Teresia Perapatan Balikpapan ini, saudara. Dan poin yang paling utama dari pengawasan pertama adalah umat wajib menggunakan masker. Ini adalah syarat utama yang harus diterapkan. Umat wajib menggunakan masker sebelum memasuki area gereja. Bukan saja sudah memasuki ke dalam gedung gereja, tetapi juga dari gerbang itu sudah harus wajib menggunakan masker. Jadi tidak perlu takut untuk datang misa bagi umat yang tidak sempat mendaftar ke ketua lingkungan setempat atau dari paroki lain atau dari gereja lain yang ingin beribadah di sini, juga akan disediakan tempat khusus oleh petugas untuk tetap mengikuti misa. Namun tentu saja dengan tempat duduk yang diatur juga jaraknya. Demikian juga umat yang mendaftar ini juga di dalam gereja ini sudah disediakan kursi yang diberi tanda X dengan satu bangku panjang. Ini hanya boleh diduduki oleh 4 orang saja, ya, 4 orang saja yang boleh duduk di dalam satu bangku panjang yang biasanya maksimal ini ada 8 orang bisa diduduki, namun hanya boleh 4 orang, dan itu boleh menduduki area yang sudah diberi tanda X dengan tertib atau sesuai arahan dari petugas gugus COVID-19 di Gereja Santa Teresia Perapatan Balikpapan ini. Polina Jaru, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.